bahkan yang mengenai headshot ke arah satu player dari MS Chonburi ini benar-benar gokil banget. Kacang susu emang ngecun banget di Sunhawk. Betul, dan padahal dia nembak dari mobil yang bergerak loh. Tiba-tiba bisa mendapatkan satu pemain dari MS Konburi. Bahkan kali ini Bonsai. Bisakah mendapatkan satu pemain lagi dari Axis? Karena tadi yang naik ke arah Sniper Tower dibuat low HP-nya. Oh my god, ini udah balas-balasan peluru ya antara MS Chonburi dan juga Axis. Sudah mulai nge-lock juga area dari MSC ini di lock dari sudut atas dan sudut bawah. Di belakang mereka juga sudah ada Faris yang menjaga dari bagian high ground-nya. Sementara posisi dari Axis, Kacang Susu dan Voki mereka berada di bagian atas. Tapi Faris disamperin begitu saja. Proning shoot yang gagal karena Jasper berhasil keluar dengan low HP dan langsung memusnahkan satu player di belakang sana. Betul, tapi tadi hampir banget untuk mendapatkan korban yang kedua. Tapi untungnya Jasper masih bisa memberikan counter shoot dengan begitu tepat. Dan masih bisa menyelamatkan posisi dari MS Konburi. Axis kali ini harus kabur dengan dua pemain mereka yang tersisa kalau mereka ingin memperbaiki placement mereka di overall leaderboard. Ya itu dia. Gue kira tuh Axis bakal lebih apa ya, bakal lebih pelan santai mainnya gitu loh. Tapi ternyata mereka mau tidak mau harus bertemu dengan tim lain juga ketika sedang melakukan rotasi. Dan mau tidak mau mereka harus fight juga. Dan oh no, mereka langsung aja nyamperin. Happy birthday! Wow, setup yang benar-benar annoying banget, manjat pintu. Betul, ada di bagian atas bahkan kali ini granat bahkan dilemparkan, ada trade nades yang terjadi namun belum ada damage yang diberikan karena dua tim ini menuju ke bagian dalam kembali akan bermain di bagian luar dari bangunan tersebut dan QB tidak ada waktu untuk melakukan healing karena bakal langsung ditabrak begitu saja namun rebreak pun terjadi. Sebuah counter shoot yang tepat waktu berhasil memulangkan Axis karena lobby. Geek Fam memperbaiki poin mereka 2 elimination point untuk menit ke-12. Happy birthday to you. Itu sakit banget sumpah. Dan gua rasa untuk di PMPLC ya banyak banget momen setup di bagian atas pintu. Aduh gila itu. Gue bener-bener apa yang gak habis pikir karena enak banget Pak. Ini the next level dari fungsi pintu sih Jel. Enak Selain banget. untuk menutup angle shoot dari bagian luar, bisa dipanjat juga untuk memberikan happy birthday. Ini emang bener-bener efektivitas dari sebuah pintu. Pintu ya, aduh udah jangan ngomongin pintu lagi karena yang bakal terjadi adalah fight antara Onyx dan juga tim Secret. Happy birthday. Atau yuk dua kali ikut berhasil didapatkan oleh Jumper. Wow, benar-benar terjadi kali ini Onyx yang harus kehilangan satu persatu playernya. Dia bakal langsung regroup begitu saja bergerak seperti sebuah unit dari tim Secret benar-benar mendapatkan tempo permainan yang begitu agresif. Lihat Sembai bakal langsung cabut meninggalkan satu pemain di bagian belakang sebuah rumah. Sementara GZ sudah mulai terspot bakal diberondong langsung sama 4 pemain dari tim Secret. Dikeroyok 4 orang bakal pulang karena lobby sementara hanya menyisakan last man standing tentunya. Aduh gila, wah itu apes banget sih. Menggokil banget. Onyx apes banget. Berapa kali mereka dipotong rotasinya bahkan tidak hanya dari satu tim tapi dari 2 tim. Ya dan kali ini hanya menyisakan Sembai dengan healing kit seadanya. Oh ini bakal susah sih untuk Onyx apalagi mereka benar-benar butuh poin banget. Mereka berada di posisi ke-13. Oh no. Itu benar-benar sulit banget dan ternyata kali ini wow no. Yang bakal terjadi lagi apakah happy birthday yang kesekian kalinya untuk Liquid Asa? main. Yuha yang gak bermain kali ini. Oh happy birthday-nya mungkin bakal sukses tapi ternyata sedikit spray dari seorang Luxi masih belum bisa menumbangkan seorang Asa. Bakal ada close combat kali ini sudah mulai mepet, bakal ada jump shoot dan ternyata masih bisa diamankan. Satu pemain dari RRQ akan diamankan oleh Bigetron, akan menjadi poin pertama untuk Red Aliens. Wah gila itu benar-benar susah banget ya dari Asa. Kalau dia mau menghindar juga udah pasti dapetin backup. Si Luxi udah pasti dapetin backup juga dari teman-temannya. Betul. Dan tadi mungkin Asa yang diutus kali ya untuk menjadi scouter atau berusaha untuk ngecek area terlebih dahulu. Karena teman-teman RRQ-nya juga masih berada nanjau di Mato. Betul. Dan ternyata dari Mort sudah mulai terdeteksi juga mendapatkan beberapa serangan fajar dari Luxi. Tembakan yang cukup sakit tapi Mort masih bisa menghindar. Namun posisinya udah mulai terlock. Betul, bahkan sudah di marking tadi sama seorang Luxi. Sementara Bigetron mereka bakal bergerak kembali untuk menuju ke bagian dalam dari zonanya. RRQ tertahan di bagian jembatan untuk menuju ke Kepulauan Bravo tentunya karena tadi zona sudah dipastikan bakal menuju ke arah Kepulauan Bravo di mana Painan yang bakal menjadi ujung tombak dari circle untuk arah bagian bawahnya dan MS Konburi. Masih ada 4 pemain untuk 3 pemain untuk MS Konburi. Mereka sudah mendapatkan 28 total poin dan Secret kita berpindah lagi ke arah tim lain. Tadi ngeliat yang rotasi, sekarang bakal ngelihat satu tim yang sedang setup di arah perbukitan. Oke, ada tim Secret kali ini dari Jumper yang lagi memantau terlebih dahulu keadaan area sekitaran mereka. Mereka benar-benar berusaha untuk mencari aman juga pastinya karena di depan sana juga sudah ada Evals yang mengambil bagian rumah-rumah. So kita melihat ada 1, 2, 3 tim yang berada di bagian blue zone-nya bahkan Geek Fam
benar-benar berusaha mati-matian untuk mencapai bagian bibir zonanya. Ada 3 ikan yang sedang berenang kali ini dan juga QB yang berhasil untuk selamat juga setelah tadi memberikan Ini happy birthday. Geek Fam tuh udah kayak pasukan katak tuh. Makanya. Bergerak perlahan dari arah sungai ke arah daratan atau dari arah laut menuju ke arah bagian daratan ke bibir sungainya. Dan kita berpindah lagi kali ini menuju ke arah tim Indonesia yang tadi barusan saja mendapatkan winner chicken dinner. Ada EVOS Reborn. Di mana tim Secret cukup dekat. Ini 2 tim yang sudah merasakan WWCD di hari pertama grand final. Ya, yang lagi mendapatkan tempo permainan agresif. Karena kalau kita lihat juga WWCD mereka tuh nggak main-main gitu eliminationnya. 2 digit ya, S tadi Yang satu 17, yang satunya tadi EVOS 12. 12. Betul. Lagi dapetin hype-hype-nya banget nih. Tapi apakah mereka bakal bertemu atau enggak karena untuk di Sunhawk, ya gimana ya? Tapi ini untung buat EVOS loh. EVOS ada di dalam zona dan happy birthday to you. Tapi ternyata belum sampai mendapatkan sebuah knockdown. Waduh. Touchdown memang, tapi masih ada damage yang diberikan oleh pemain EVOS yang lainnya. Namun threat-nya belum terjadi. Kit masih bisa selamat dan ada follow up yang datang dari bagian sebelah kanan. Ternyata Fredo berhasil melakukan pick off karena Microboy. Microboy tidak memberikan pengecekan secara menyeluruh dan mengakibatkan 2 pemain dari EVOS saat ini terknockdown. Ya, hanya tersisa KF dan Redface aja yang menjadi ujung tombak untuk EVOS. Sementara waktu mereka benar-benar harus fight mati-matian karena posisinya adalah 2v4 situation. KF kali ini mungkin akan berusaha untuk melakukan setup jebakan Batman ke arah depan. Tapi apakah tim Secret akan termakan? Tapi ternyata belum. Dan Jumper pun yang sudah mulai mengetahui posisi dari KF mungkin akan diberikan sebuah pressure juga dijepit dari kiri dan kanan. Wow, masuk itu saja. KF tumbang berarti menyisakan last man standing Redface. Betul, apakah Redface bisa memberikan clutch-nya ke arah 4 pemain dari tim Secret karena mereka sudah mulai maju ke arah Redface. Berada di bagian dalam, kali ini Molotov akan dilemparkan menghalangi pergerakan. Tapi setup dari Secret terlalu banyak angle yang harus dicek oleh Redface dan EVOS pun rata. EVOS menjadi tim kedua yang dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk EVOS. Nice try untuk EVOS. Ini tim Secret lagi bener-bener galak banget. Mereka bener-bener pede banget tadi menurut gue game changernya karena si kitnya itu. Entry fraggernya mekaniknya luar biasa banget. Dan dia nggak kenok tadi begitu mereka si kitnya nabrak ke arah tempat dari pemain EVOS. Betul, ke arah lasernya. Sayang banget tadi spray dari laser nggak langsung ngenokin. Kalau tadi sebelum touchdown dikenokin itu mungkin bakal beda cerita. Beda cerita. Dan Cowboy tadi nggak tahu kalau ada Fredo di bagian kanan yang udah ada di blind spot dari Microboy dan ya mau gimana lagi. Satu angle free dimanfaatkan dengan sangat bagus dan akhirnya 4 lawan 2 sampai akhirnya Redface tersisa seorang diri, Secret menang, EVOS pulang. Ya, karena itu adalah posisi yang benar-benar pengen banget direbut sama tim Secret. Lihat tuh circle-nya. Akhirnya tim Secret dapetin bibir zonanya gitu. Dan itu adalah circle lambat juga. Jadi kemungkinan mereka harus digempur High ground sama... lagi. Iya, segempur sama tim lain juga susah. Backstepnya minim terjadi juga ya kan. Tinggal harus menjaga bagian depannya aja. Dan ternyata wow ini dia. 2 tim Malaysia yang mau tidak mau harus bertemu di bagian sekitaran bootcamp area juga for Rivals. Yang sudah berhasil untuk mendapatkan 1 player dari Geek Fam. Namun posisinya masih agak terlalu jauh. Ada sedikit space yang harus mereka kendalikan untuk bisa langsung meretake rumah tersebut. Betul, ini country battle ya. Tadi Malaysia versus Malaysia, sekarang Thailand versus Thailand. Ada MS Konburi yang bakal bertemu dengan Infinity di mana Mela mendapatkan sebuah knockdown tadi dengan adanya sebuah vehicle yang berhasil dia ledakan, mendapatkan 1 knockdown ke arah pemain dari MS Konburi. Tapi lihat follow up smoke-nya begitu banyak, 3 setup smoke langsung terpop out untuk menyelamatkan rekan dan terknockdown. Ya, tapi mereka nggak punya banyak waktu nih untuk MS Konburi, begitupun juga dengan Infinity. Mereka harus segera bergerak juga karena Blue Zone sebentar lagi akan bergerak, akan menyelimuti player-player dari MS Konburi. Tapi Infinity mendapatkan sebuah advantage juga, mau tidak mau. MS Konburi yang harus bergerak terlebih dahulu ke arah depan, tapi ternyata ada Nuzi. Dan temannya yang diutus di area bagian belakang. Gila men! Infinity setupnya luar biasa banget, bener-bener nggak dikasih nafas. MS Konburi, lo mau kemana sekarang? Itu predict shot loh tadi dari Nuzi dan berhasil dapetin 1 knockdown ke arah MS Konburi. Ini bener-bener berani banget tentunya buat Infinity. Bahkan 1 pemain mereka nahan di luar zona untuk ngepres ke arah pemain dari MS Konburinya. Dan berpindah ke arah lain kali ini, the next country battle antara Borivals dan juga Geek Fam. Ada close combatnya dimenangkan oleh seorang AP ternyata. Happy birthday yang sukses dan QB pun tertahan di bagian blue zone. Bakal dicari oleh AP, tentunya bakal menuju ke bagian arah blue zone-nya. Dan kali ini akan diselamatkan, tapi AP lengah. QB mendapatkan sebuah momentum. Langsung ada follow up smoke ataupun granat yang bakal dilempar ke arah high ground-nya. AP bakal menjadi poin untuk Geek Fam. Iya, dan QB akan menambah healing kit mereka juga pastinya dengan mengeluting kotak-kotak dari musuhnya. Sementara kalau kita lihat ini mereka semua udah diselemutin sama Blue Zone. Blue Zone udah nggak bisa diajak kompromi lagi.
kalau misalkan mereka keluar dari area ini juga benar-benar bonyok banget nih pas. Betul, bahkan dari QB berupaya untuk menahan dari arah Blue Zone-nya sendiri. Bakal ada close combat ternyata. Rip berhasil membackstep kondisi dari seorang QB. Dipulangkan kembali satu pemain dari Geek Fam karena lobby. Dan Vodivals unggul dari segi jumlah. Mereka masih ada 3 pemain. Jumlah elimination yang mereka dapatkan juga begitu banyak. Dan hanya tinggal mengamankan last man dari Geek Fam. Yap, itu dia. Demrut pun mendapatkan healing kit yang cukup banyak. Namun kali ini close combat antara tim Secret dan juga BN United harus terjadi. Silence the last man standing berhasil untuk menangkap satu player dari tim Secret. Jumper di depan sana tapi iShots nampaknya tidak akan membuat Silence bergerak, dibakar begitu saja dan menjadi debu. Betul men, dibakar hidup-hidup dan BN pun pulang karena lobby. 13 tim tersisa, ini baru Sanhok Barbar. Iya, akhirnya terwujudkan. Ini yang healing soalnya kepotong semua. GD mau healing ketemuan sama Exis. Exis mau healing kepotong lagi sama tim lain. Jadi terlalu banyak yang saling memotong rotasi. Bahkan BN juga bonyok satu persatu karena mereka bertemu GD di awal-awal. Iya, healer counternya udah mulai banyak ya. Udah nggak bisa secara leluasa nih para healer-healer berkelana. Namun kali ini dari RRQ yang akan bertemu juga dengan Genesis Dogma. Ada Booms yang akan berusaha menyelamatkan temannya tapi sudah terlambat. Udah nggak bisa lagi. Menyisakan 2 player dari Genesis Dogma yang masih selamat. Namun kali ini dari Mort yang butuh pertolongan untuk di revive terlebih dahulu sebelum mereka bergerak masuk. Tapi masalah ini udah fase kelima. Sebentar lagi circle-nya bakal bergerak. Oh udah nggak bisa. Bergerak. Gak bisa. Udah nggak sebentar lagi. Begitu lo bilang sebentar, circle-nya langsung gerak. Karena dia udah nge-counter omongan lo. Enak aja bentar, gue pengen gerak sekarang pokoknya. Circle yang udah bener-bener menyakitkan untuk circle yang kelima. Tapi ingat, Blue Zone yang ada di Sanhok tentunya masih bisa ditahan karena nggak sampai 9 circle. Dan Bigetron bertemu dengan Face Clan di mana mereka saling mendapatkan knockdown. Satu sama lain ada trade knock yang terjadi. Berpindah ke arah lain, lagi-lagi ada country battle yang terjadi karena GD menahan pergerakan dari RRQ. Betul, dan mau tidak mau dari Four Rivals juga harus dipulangkan begitu saja. Face Clan yang rontok satu persatu player-playernya. Sementara Vintores, last man standingnya benar-benar nggak bisa diam kayak cacing bergerak terus-menerus juga. Chopper di depan sana masih di spot. Vintores benar-benar berusaha untuk mendapatkan elimination walaupun dia tahu ini Blue Zone udah cukup menyakitkan tapi Vintores nggak mau menyerah begitu saja. Betul, masih tetap untuk memberikan tekanan ke arah pemain-pemain dari Eagle Esports. Sementara kali ini sudah mulai memasak, Molotov yang dilempar ke depan sana bertukar seorang Chopper dan Chopper bakal berpindah ke tempat yang lebih aman lagi karena masih ada bebatuan di depan Chopper. Masih ada obstacle yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Chopper keluar dari arah bebatuan tersebut dan menjadi santapan dari Vintores. Satu pemain Eagle pun hilang dan kali ini Vintores tidak ada edkit lagi. Face Clan bakal dipulangkan menuju ke arah lobby. Bye-bye Face Clan Udah ya. kebalap tuh. Secret udah naik ke peringkat pertama, beda 4 poin sama Face Clan. Ya, karena Face Clan-nya udah tumbang terlebih dahulu gitu kan. Dan kalau kita lihat dari Logan, oh dia masih punya 29 first aid. Lomba! Jasper, Logan! Jarak mereka berdekatan dan mungkin Jasper bakal langsung mengecek menembak juga ada Logan. Logan tidak dalam posisi yang siap. Dan kali ini sudah memegang Vipa dan rata! Logan pun dipulangkan bertukar lobby. Sebuah momentum healing yang lagi-lagi gagal untuk Sanhok pertama di grand final. Gila, ini mind blowing banget permainannya luar biasa. Itu literally Healernya hilang semua loh. itu literally ya namanya menyeret kaki ke neraka. Betul. Gila. Ini yang terjun ke jurang narik kaki orang gitu. Wow, ini gokil banget sih. Tapi kalau kita lihat, aduh tim Secret lagi dan lagi udah mendapatkan circle dan play zone-nya. Dan ini berada di bagian high ground sekitaran quarry ya. At least kita lihat ada tim Indonesia yang masih survive, ada Genesis Dogma dan juga Bigetron Red Alliance yang masih bisa berupaya dan juga RRQ The Last Man Wah, Standing better ya. zona. BTR dapetin zona tapi masalahnya GD di belakang mereka. itu dia. Tapi GD berada di bagian bawahnya nih. Iya, so far aman sih. Tinggal ngelihat apakah BTR bakal bertemu dengan tim Secret. Karena kalau kita lihat kondisi dari Secret mereka agak sedikit terpecah. Dan ada Aishu ternyata yang masih menahan di bagian luar zona, Jel. Berarti eye shots-nya nge-heal kah? Enggak. Eye-shootnya ada di bagian luar. Mereka bakal masuk belakangan mungkin untuk menahan beberapa tim yang datang dari arah Quarry. Tapi kali ini kita bakal menghadapi pemain dari Bigetron. Sandwich position, kanan dan kiri. Backup terlambat dari Eye-shoot tentunya baru naik ke bagian atas. Sementara Secret kalau dilihat jumlah elimination mereka udah banyak banget. Mereka sudah mendapatkan 9 elimination tadi. Masih belum menurunkan tempo permainannya ya berarti. Dan sementara juga dari Bigetron Red Alliance yang masih berdansa di bagian sebuah tebing-tebing dan playzone yang begitu menyakitkan. Lagi-lagi sudah mulai mengkikis player-player dan tim-tim lain di luar sana. Tapi dari Genesis Dogma terus-menerus memberikan tekanan juga. Namun Ryzen sadar ada keberadaan Genesis Dogma yang berada di bagian bawah. Dan circle-nya kali ini berpihak untuk Bigetron Red Alliance dan juga Genesis Dogma. Betul, gue kalau jadi GD gue bakal diem dulu. Gue gak bakal pancing fight karena BTR supaya top 2 tersisa adalah 2 tim dari Indonesia. Secret lagi kerepotan banget buat masuk ke dalam zona. Vampire juga kerepotan banget karena mereka ditahan sama tim Secret. Ini 2 tim yang bakal pulang-pulang duluan ke arah lobby. Entah dari Secret duluan yang pulang karena dihajar sama Vampire.
atau Vampire yang bakal pulang duluan tersandwich dari Secret dan juga Bigetron? Nah, ini tim Secret benar-benar harus ngejaga berbagai angle sih, karena di bagian luar Let's juga go, ada Indo Pride! Vampire. Dan apakah dari Bigetron dan Aliens bisa mengkontrol circle-nya dengan sangat baik atau tidak? Karena 4 sisi sudah mulai terlihat juga di depan sana. Tembakan dari tim Secret Jumper berusaha untuk mengunci pergerakan dari Vampire. Nggak bisa dikasih yang satu! size-nya. Begitu tajam dan sebuah granat tidak mampu menghentikan seorang Jumper. Wah, didapatkan. 3 didapatkan. Ichi-Nisannya. Kenok semua dipulangkan ke arah lobby oleh tim Secret. Hanya tinggal 3 tim yang tersisa. Bakal ada close combat kali ini. Zuxi berhasil mendapatkan satu, ternyata berhasil. Kembali tumbang satu pemain dari tim Secret dan hanya menyisakan iShot. The last man standing untuk tim Secret. Kali ini bahkan GD sudah mulai ikut perang untuk melemparkan beberapa utility ke arah high ground-nya. Ya, side shots last man standing kayaknya bakal kesulitan juga sih untuk menahan gempuran dari berbagai macam player di depan sana. Sudah mulai terpantau ada 3 Eye player shot. yang sudah berlari-lari, Eye tapi shot. Acer menembak dan itu dia Oh, ketahuan. nice! Tim Secret dipulangkan oleh Bigetron Red Alliance. Top 2 Indonesia! Woo! Indonesia! Indonesia! Top 2 untuk Indonesia kali ini di game yang keempat. Posisi dari GD sudah mulai terspot. Ada lemparan granat dari seorang Luxi. Masak matang menuju ke bagian bawah dari arah tebing ini meletup. Dan hanya splash damage yang diberikan. GD nggak bisa naik. BTR juga nggak mau turun. Tinggal memilih jalan hidup yang seperti apa. Tapi what a nade! Ryzen dapetin 1 pemain dari GD yang ada di bagian lower ground. Boom, tumbang dan masih dicari angle-nya, lompat ke bagian bawah, ternyata masih bisa turun tanpa terkena efek damage-nya. Bakal ada close combat Daybot bertemu dengan seorang Luxi dan rata. Bigetron, winner chicken dinner dan GD Gits. Nice try karena GD berhasil mendapatkan hashtag 2. Gila.